Shalom adik-adik semua, kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik semua pasti kangen kan ibadah online? Nah, di sini kita akan ibadah online seperti sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk membuka kita dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan berdoa untuk membuka kita dalam sekolah minggu online. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak Jo ya, bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu pada hari ini kami boleh bersekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu online ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah di sini Bang Jo mau cerita salah satu murid Tuhan Yesus. Nah minggu lalu kan kita sudah menghafal 12 murid Yesus. Nah sekarang Bang Jo mau cerita salah satu murid Tuhan Yesus. Yang siapakah itu murid Tuhan Yesusnya? Kita simak bersama-sama ya. Kita buka Alkitab kita buka Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Kita buka Alkitab di Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Nah di sini Bang Jo akan bacakan kepada adik-adik semua. Yaitu perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, di sini Bang Jo mau cerita tentang kisah Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, di sini Bang Jo mau bacakan ayat 24 sampai ke 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah demikian firman Tuhan pada hari ini, dan di sini Bang Jo akan menjelaskan kembali apa kisah dari Thomas. Maka kita simak baik bersama-sama, oke ya? Nah adik-adik, jadi tema dari cerita sekolah minggu ini adalah percaya walau tidak melihat. Nah ceritanya seperti ini. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada pada saat itu. Yaitu siapa adik-adik? Yaitu adalah Thomas. Nah di situ Thomas tidak ada pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Nah, murid-murid yang lain berkata kepada Thomas seperti ini, "Kami telah melihat Tuhan." Nah, apa reaksi daripada Thomas setelah mendengar murid-murid Tuhan Yesus berkata seperti itu? Thomas tidak percaya kalau murid-murid yang lain melihat Tuhan Yesus. Dia berkata malah seperti ini, "Sebelum aku melihat bekas paku dari tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." Nah, di situ Thomas tidak percaya kepada murid-muridnya tersebut. Nah, setelah itu, setelah 8 hari kemudian, Tuhan Yesus kembali lagi datang kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, gitu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ ada Thomas juga. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Thomas seperti ini, "Taruhlah jarimu
di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percaya. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Thomas langsung mencucukkan jarinya kepada bekas tangan daripada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Thomas langsung percaya dan berkata seperti ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, di situ langsung Thomas setelah mencucukkan tangan jari kepada tangan Tuhan Yesus, seketika itu juga Thomas langsung percaya kepada Tuhan. Nah, di sini juga yang terakhir Tuhan Yesus berkata kepada semuanya seperti ini, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, jadi seperti itu cerita tentang Thomas yang tidak percaya sebelum ia menunjukkan mencucukkan jari kepada tangan Tuhan Yesus, dia tidak percaya gitu. Jadi berkat yang bisa kita peroleh dari cerita ini yaitu yang pertama adalah kita jangan ragu walau kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus, kita belum melihat Tuhan Yesus secara langsung gitu ya. Kita kan kita tidak bertemu Tuhan Yesus secara mata kita tidak bisa menyentuh Tuhan Yesus, tetapi kita dapat merasakan kasih daripada Tuhan itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bangun pagi, kita diberikan nafas kehidupan, kita boleh beraktivitas seperti biasa, kita boleh bermain sama teman-teman, kita boleh bermain sama sahabat atau dengan orang tua juga, kita bisa bertemu sama orang tua. Itu semua karena kasih Tuhan gitu ya. Karena kasih Tuhan makanya kita boleh hidup di dunia ini gitu ya. Dan yang kedua itu adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, buktinya apa? Buktinya yaitu adalah tadi Thomas sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa sudah ada bekas tangannya, bekas luka di tangan Tuhan Yesus, bahwa itu bukti bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita gitu ya adik-adik. Jadi itu adalah perlambangan bukti bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dan yang terakhir yaitu adalah kita harus percaya dengan iman kita masing-masing bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita sudah diberikan kasih karunia, kita boleh beraktivitas, itu semua karena campur tangan Tuhan, sehingga kita boleh beraktivitas seperti biasa, itu karena kasih daripada Tuhan. Nah, jadi itu cerita sekolah minggu pada ini. Semoga kita boleh diberkati, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan nafas kehidupan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Jadi seperti itu cerita sekolah minggu ini, semoga memberkati kita semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, sekarang ada tugas untuk adik-adik semua, yaitu adalah menghafal ayat Alkitab. Nah, ayat hafalan itu ada di ayat yang ke-29 tadi, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Di situ berkata, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, itu adalah tugas untuk adik-adik semua untuk dihafalkan dan dikirim ke grup seperti biasa ya. Jadi seperti itu cerita sekolah minggu pada hari ini. Kita akan menutup sekolah minggu ini di dalam doa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu ini, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, shalom.